Setelah selesai SMA, saya lanjut ke Kabupaten Bovendigul. Saya sempat cari uang untuk kuliah di Jalan Trans Papua, kerja 1 bulan. Syukur sekali saya bisa ada orang yang kenal. Saya kerja 1 tahun sebagai guru bantu untuk mengajar bahasa Inggris SD Negeri 1 Tanah Merah di Bovendigul. Jadi saya dapat berkat sedikit, saya simpan, kemudian sampai di tahun 2010 Desember saya turun ke Merauke. Dan itu juga pertama kali saya keluar dari kabupaten untuk ke Merauke. Saya tidak tahu keadaan Merauke seperti apa, dan tidak ada yang antar pula. Saya jalan sendiri sampai di terminal bus, tanya-tanya orang-orang di mana terminal bus tujuan Merauke. Mereka kasih tunjuk, kemudian saya naik di sana. Kebetulan di sana mereka pakai Hilux dan Highland karena jalannya cukup kurang baik. Jadi saya naik di salah satu mobil Highland dan kami tempuh 1 hari lebih karena jalannya rusak. Kalau sekarang cuma 6 jam, 8 jam bisa, paling lambat 12 jam. Sampai di kota Merauke, penumpang semua turun dari mobil. Saya sendiri sopirnya tanya, "Ade mau kemana?" Saya bilang, "Kakak, saya tidak tahu mau kemana, tapi bisa antar saya ke Paroke Merauke. Saya kenal bapak yang pastor di sana, kebetulan satu suku dengan saya, Bapak Pastor Kaitanus Tarong." "Oh iya, tahu, bapak itu kami tahu." "Oke, sudah, saya mau turun di sana." Jadi saya punya tas pakaian cuma satu yang kecil dengan pakaian di badan. Sampai di sana, kasih turun, kemudian pastor ketemu saya. Pastor tanya, "Anak, engkau dari mana? Mau tinggal di mana? Tujuan apa ke sini?" Saya bilang, "Bapak, saya mau datang kuliah, tapi saya tidak tahu saya mau tinggal di mana. Saya tidak tahu keluarga yang ada di sekitar Merauke." "Oh baik, nanti besok pagi Bapak antar engkau kok sementara nginap dengan salah satu prater dulu. Besok pagi Bapak antar engkau ke asrama. Asrama ini juga anak yatim piatu ditampung di sana, tapi mereka sekolah seminari, anak-anak SMA." Jadi saya pergi tinggal di sana dan saya daftar di Universitas Negeri. Waktu itu belum negeri, masih swasta. Sekarang Universitas Negeri Musamus Merauke. Saya daftar untuk kuliah di tahun 2011. Setelah daftar, ya syukur saya tembus. Setelah tembus, saya sempat juga putus asa karena saya tidak tahu kuliah akan berjalan 4 tahun dan saya tidak tahu siapa yang akan biaya saya untuk melanjutkan kuliah. Tetapi puji Tuhan, setelah semester pertama berakhir, saya dapat beasiswa bidik misi. Jadi kampus kami yang dulu swasta, tahun 2011 itu juga dinegrikan, dan kami dipromosikan untuk dapat kuota 50 orang beasiswa bidik misi. Jadi kebetulan kami ada 3 orang yang dipilih yang nilai terbaik, IPK-nya terbaik, 3,84 waktu itu saya di semester pertama. Jadi saya sendiri, kemudian perwakilan 1 putri marin, kemudian ada dua orang teman, mereka Jawa tapi sudah lama di Merauke. Kami 4 orang ke Jakarta di tahun 2012 ikut forum bidik misi nasional. Setelah itu dengan berkat bidik misi saya selesai di tahun 2006. Setelah selesai baru saya pergi ke Ioware Refugees Camp Papua Nugini. Jadi setelah 16 tahun saya tinggalkan orang tua, adik-adik, mereka tidak tahu saya masih hidup atau tidak. Jadi cukup lama sekali. Akhirnya saya bisa kembali dan kebetulan ketemu dengan ibu. Beberapa adik saya yang 2 terakhir, mereka tidak kenal saya karena memang dari kecil-kecil sekali sudah tinggalin mereka keluar. Tapi yang 2 di atasnya mereka masih kenal. Mereka sempat tanya, "Mama itu siapa?" "Itu kakak kalian yang tertua, kakak pertama." "Oh iya kan? Iya, dia mirip ya, sama dengan kita mukanya." Dan di tahun 2016,
saya bilang ke mama, mama, minta maaf, saya masih bercita-cita untuk lanjut S2 di Inggris. Jadi dulu karena sering nonton film-film Inggris, kerajaan-kerajaan, jadi saya bercita-cita untuk ke Inggris. Akhirnya saya balik di Desember 2016 sampai di Merauke, cari-cari informasi terkait dengan beasiswa, kurang informasi. Jadi saya putuskan untuk dari Merauke berangkat sendiri lagi sampai ke Jayapura. Jadi saya tidak tahu nanti tinggal di mana, saya jalan sendiri. Sampai tiba di Jayapura, sampai di Jayapura saya bingung mau tinggal di mana. Tetapi syukur puji Tuhan ada satu anak Bovendigul yang kuliah PGSD di Uncen. Dia tanya saya bilang, Ade, kakak begini-begini, mau datang cari informasi beasiswa, tetapi kakak belum tahu mau tinggal di mana. Ah sudah kakak, mari bersama dengan saya titip di kamar saya di asrama PGSD Uncen. Saya ikut beliau. Ikut adik itu tinggal beberapa saat kemudian, dapat kakak pangkat kakak juga yang sudah kerja di sini. Jadi beliau tawarkan saya untuk ikut saja tinggal di kos-kosan. Jadi sudah saya ikut, kemudian lihat ada Cepos, jadi saya sempat kerja 1 tahun, ya 1 tahun di NCBA, National Cooperative Business Association. Itu fokusnya di vanili, lada, pala, spices. Dan puji Tuhan saya cari informasi sampai saya dapat, sampai di kantor BPSDM Provinsi Papua, ketemu dengan kakak yang juga terkenal juga, kakak Boyke Jufuai. Beliau sempat menjadi kakak motivator untuk saya, kasih semangat, sampai dengan saya daftar beasiswa di 2017. Syukur tembus, jadi di tahun 2018 saya ikut pengayaan bahasa dan beberapa persiapan lainnya untuk keberangkatan. Dan di 2019 saya berangkat bersama teman-teman yang lain. Jadi saya daftar beasiswa LPDP Indonesia Timur. Jadi syukur saya tembus dan bisa lanjut S2 di American University di Washington DC. Dan selesai tepat waktu, puji Tuhan, di 2021 saya telah kembali, tinggal 1 tahun di Jayapura. Kebetulan saya di tahun 2022 bisa bergabung dengan kampus baru di Jayapura, Universitas Internasional Papua. Itu di bawah Yayasan Maga Edukasi Papua. Dan pimpinannya Bapak Samuel Tabuni sendiri. Dan syukur bisa bergabung sampai dari 2022 sampai sekarang masih jadi dosen tetap. Luar biasa. Tetap di sana, ya. Mungkin begitu sedikit cerita. Minta maaf tadi saya bilang panjang, saya singkat tapi sudah agak lama. Saya kembalikan, Pak. That's okay, very cool, every one of you. Wah, keren banget. Aku kayak tidak berhenti menganga ya dari tadi, kayak dengerin cerita kayak very invested gitu loh aku dengerin ya. Cuman seperti yang kita tahu nih kan, pada lagi ada yang lagi belajar, ada yang lagi bekerja, atau yang udah pernah kuliah di Amerika. Cuman aku tuh pengen tahu deh cara kakak-kakak ini menavigasi perbedaan budaya dan bahasa waktu di sana tuh gimana? Apakah adaptasinya itu lama atau kayak adaptasinya itu masih berjalan sampai sekarang? Kalau misalnya kalian masih di Amerika nih domisilinya, mungkin bisa diceritain aja gitu. Mulai dari Kak Fernando deh. Nah, saya lagi oke baik. Oke, Amerika ya. Berapa hal yang mungkin saya bisa bagi. Yang pertama apa mengenai perbedaan budaya ya. Cara navigasi dan adaptasinya gimana? Apakah lama dulu adaptasinya? Lumayan lama, sampai sekarang masih terus belajar. Ya, walaupun udah lumayan di sini. Jadi waktu yang saya lihat perbedaan besar itu waktu pertama kemarin you buy your own. You know, semua itu kalau di kampung kita itu sharing ya. Oke, saya bisa pinjam ke sama-sama pakai ini, tapi di sini no, this is mine, this is yours, this is my spot, this is my territory. You can't go across like that.
Itu satu hal. Jadi sangat individual ya, individualistik sekali orang-orang di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berbicara itu harus selalu say thank you, terus juga harus you're welcome. Ini kan kita nggak biasa di sana kayak gitu, hal kayak gini. Tapi itu gampang tuh diadaptasi. Yang berikut, aduh, maaf ini ada telepon. Yang berikut di sini yang berapa hal lagi yang saya lihat. Semuanya antri, ya, nggak potong-potong, langsung serobot masuk. Semua kita harus ngantri, ikut masuk. Kebiasaan kita yang khusus saya sendiri yang masih terus saya belajar, kita ini kan bicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita ikut gaya-gaya berbicara kita di kampung atau di sana. Bahasa Inggris ini kan gimana ya, mereka itu to the point gitu, to the point. Artinya straight, boom, I want this, speak up. Kita itu main putar-putar dulu, mau ngomong sesuatu, putar sini, putar sana, putar sini, putar sana, baru nanti mereka nebak-nebakan. Kita kan kayak gitu, pasif agresif kan kita. Di sini kita harus belajar straight to the point. Itu takes time for me too, like untuk datang tuh untuk bisa ke situ kan. Nah, yang berikut di sini kita minta tolong, kita mau apa, kita harus pakai kata please. Tapi sering mereka juga pakai bahasa yang lebih I would appreciate if you do this to me. Kita kan nggak seperti kayak gitu. Apalagi dalam forum-forum atau di dalam kerja, selalu pakai bahasa yang sedikit harus lebih sopan, dan bahasa-bahasa ini jarang kita pakai di sana. Lebih sopan atau gimana ya, bahasa yang lebih tepatnya apa ya? Ya. Seperti kayak gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita jarang pakai di sana, tapi di sini harus kita pakai untuk menunjukkan lebih sopan santun, ya seperti gitu. Dan itu memang takes time karena bahasa-bahasanya itu kita tidak dapat di sana. Cara seperti gitu. Dan di sini Jadi harus. kayak adaptasinya sambil jalan lah ya, maksudnya along the way sambil kayak yaudah sambil belajar lagi, sambil adaptasi lagi, sambil jalan aja gitu ya. Iya. Very. Yang paling utama sih itu kita itu bicaranya itu biasa muter-muter dulu di sana kan, nggak langsung to the point kan, malu hati mungkin bisa singgung orang punya perasaan. Kalau orang Amerika nggak, harus straight to the point. Iya. Ya, benar-benar harus straightforward gitu ya. Iya, Kayak straight kita forward, maunya speak apa? up your mind. What do you want? You know, like, Langsung gitu. Dia nggak yang langsung. kayak basa-basi, nggak basa-basi gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Iya. Tapi itu kan kalau misalnya dari lingkungan kerja ya, aku pengen tahu dari Gerpa selama kuliah di sana, navigasi budaya, culture, dan bahasa gimana tuh di lingkungan kampus? Iya, kira-kira semuanya hampir itu kakak sudah mention ya, tapi dalam lingkungan sekolah antara student dengan atau student dengan profesor, itu biasanya itu untuk saya sendiri itu pertama awal-awal datang itu agak susah, apalagi waktu masa-masa itu tuh kan COVID, jadi kebanyakan tuh harus lewat Zoom, tidak face to face begitu. 2021, ketika 2022, 2023 baru sudah mulai keluar banyak, berteman, terus ketemu profesor kalau ada ketidakpahaman dengan tugas atau mungkin kesalahan tugas yang dilakukan atau kayak gitu. Jadi untuk budaya
Amerika di sini itu yang saya lihat sendiri, yang pertama itu antara hubungan profesor dengan student. Ya itu di sini tuh kayak profesor dengan student tuh kayak teman. Saya pernah lihat dan dengar dari mana mungkin kuliah di Indonesia, yang saya lihat itu mungkin kan profesor di Indonesia itu mungkin kayak di atas sekali, untuk mau cari mereka itu susah sekali. Kayak itu harus mungkin begitu susah sekali begitu. Tapi kalau di sini tuh kalau tidak bisa dicari itu berarti itu apa, profesor itu bisa dapat masalah begitu. Bicara tadi profesornya harus bertanggung jawab sekali untuk bisa ketemu anak-anaknya, bisa kasih belajar mereka dengan dan itu mereka punya anak-anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan, penjelasan yang dari profesor itu langsung. Oleh karena itu mereka punya waktu namanya itu office hours, itu mereka pasti ada di mereka punya kantor, jadi kita bisa jalan anytime kita mau ketemu begitu. Dan kita juga kalau tidak mengerti pergi saja kita profesor bicara, terus dia akan menjelaskan kepada kita apa yang kita salah. Jadi untuk budaya dalam pendidikan di sini itu sangat enak begitu maksudnya, karena ya kayak begitu lah, tidak mengerti bisa bicara. Yang penting sebagai international student Anda harus memang beranikan diri, membawakan diri ke profesornya untuk bicara, oh saya tidak mengerti yang ini harus bagaimana, kayak begitu. Itu salah satunya untuk hubungan kita di sini dengan profesor dengan kayak begitu. Tapi untuk dengan teman-teman juga sama. Di sini tuh saya belajar untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman dulu sebelum saya juga kasih kenal saya punya budaya ke mereka begitu. Jadi saya sering hangout dengan mereka. Mereka suka main bola kaki atau spike ball begitu. Jadi saya juga membawakan diri ke mereka untuk bisa belajar sama-sama, main game sama dengan mereka, hangout jalan-jalan, dan bicara juga. Dari situ kita saling mengenal dan saling menyesuaikan. Saya menyesuaikan ke mereka punya budaya, dan lama-kelamaan karena kita sering bergaul dan hangout sama-sama, mereka juga mulai ini mencoba makanan dari saya. Mungkin suruh saya masak makanan-makanan Papua, kita bisa bikin makanan-makanan Papua, terus mencoba. Terus ketika kita jalan apa yang lagu-lagu, contohnya mereka sangat suka lagu-lagu dari Indonesia, khususnya di timur Papua, teman-teman di sini. Jadi dari pergaulan di sini memang seperti yang tadi kakak sudah jelaskan, memang kalau untuk masalah bicara dan sebagainya itu memang straight to the point. Kita harus bicara ini yang saya mau, dan ini yang saya mau dari Ko, dan semuanya ada. Terus untuk peraturan juga di sini tuh lebih ketat begitu. Maksudnya kalau prosedur you langgar itu memang you langgar begitu. Jadi beda sedikit dengan Indonesia untuk kayak begitu. Jadi untuk saya punya pengalaman sendiri itu karena saya bertumbuh dengan misionaris, dan sekolah yang saya attend itu sekolah bilingual, which is kayak dua languages, dan saya sering hangout dengan orang misionaris juga. Jadi untuk cultures pada saat itu ketika sampai di sini dan setelah COVID sudah berakhir begitu, easy begitu untuk make a friends dengan mereka, berbicara dan berteman sama orang-orang sini. Dan saya juga senang sekali untuk share kita punya budaya yang dari Papua, dan khususnya untuk mereka bisa mencoba, dan paling senang kalau mereka juga mencoba hal dari Papua begitu. Karena aku juga kemarin tuh sempat exchange ke Amerika, aku juga termasuk merasakan apa yang Gerpa rasakan begitu loh. Dosennya very involved, dan lebih banyak group discussion, yang mana aku kayak waktu S1 aku kayak tidak merasakan itu. Begitu susahnya nyari dosen, kemudian juga group discussion tuh sangat amat sedikit gitu loh. Jadi begitu aku exchange merasakan sendiri, oh ternyata begini ya sistem pendidikan di sini, very different gitu kalau misalnya kita bandingin sama Indonesia. Very cool though. Tapi kayak thank you Gerva atas ceritanya. Kak Pascal, waktu master di American University gimana nih navigasi budaya sama bahasanya di sana? Baik, kurang lebih seperti kakak dua yang sudah sampaikan, tetapi saya mau cerita saya punya pengalaman pribadi yang saya rasakan ya. Jadi teman-teman semua yang nonton, seperti tadi saya sudah sampaikan background saya,
ada istilah begini, orang sering katakan rusa masuk kota. Itu istilah Papua ya, istilah Papua itu seperti orang yang sama sekali dari kampung-kampung betul pergi ke kota. Jadi hal yang pertama yang saya bisa bagi untuk teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan beasiswa dan sudah melamar beasiswa dan baru pertama kali mau keluar negeri, yang pertama saya alami, saya turun di bandara Ronald Reagan itu sangat besar, luas, dan saya bingung setengah mati. Saya sudah baca direction, saya ke situ, ternyata dia harus belok kiri, dari kiri ke kanan sedikit saja, baru nanti ke kanan, dan itu kita harus pintar membaca map direction yang dong sudah tampil, itu harus punya persiapan lebih awal. Jadi saran saya teman-teman yang sebelum ke sana, itu sudah pintar baca Google Map, pakai aplikasi Google Map, tracking jalan. Di sana aplikasi apa saja yang mereka pakai untuk transportasi apa saja. Karena it's true that saya bingung, sangat bingung sekali ketika pertama kali masuk di bandara yang cukup besar dan mau kemana, I'm blank. Tetapi syukur karena memang ada dengan teman, kami grup yang kami pergi sekitar 5 orang, tetapi tujuan Amerika kami ada 2 dan kebetulan satu jurusan, jadi saya di blessed di situ. Saya tidak hilang. Jadi saya masih lama. Itu yang pertama. Yang berikut tempat tinggal, lingkungan yang kami tinggal tidak seperti di Indonesia ya. Jadi kita misalnya walaupun tetangga, kami kalau baru datang atau belum terlalu kenal, kita tidak boleh langsung sapa, tegur. Who are you? Jadi I don't know you yet. Dari mana? This stranger. Jadi mereka seperti kita kalau di Indonesia, kita baru datang, hai selamat pagi om, tante, atau siapa saja. Kecuali sudah beberapa kali saling dilihat, mereka sudah tahu ini dia tinggal di sini, dia adalah residence, dia orang di sini, tinggal di sini. Maka mereka akan menyaut dengan baik. Jadi saya pengalaman, dia langsung ketika salam pagi begitu keluar mau ke kampus, dia langsung macam bikin physical response yang kok siapa begitu. Memang belum sempat kasih tahu bahwa bagaimana mau apa begitu, tapi dia punya physical appearance. Setelah saya tanya orang di sana, pemilik apartemennya, pemilik rumahnya, oh kalau baru itu engkau orang asing, stranger, mereka tidak sembarang kita tegur, tidak sembarang kita sapa. Kalau bahasa sendiri memang kalau kita belum punya basic English ya pasti kita perlu waktu untuk adaptasi. Yang mereka bicara kadang banyak orang. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa di Amerika itu different races they come with different dialects. Jadi kita akan jumpa dengan orang-orang yang punya dialek berbeda-beda dan kita akan bingung. Baik itu teman-teman di kampus, dengan profesor, dengan dosen, juga di lingkungan kita berada, komunitas. Ya, jadi harus dari sekarang rajin dengar-dengar podcast yang dari Asia, Timur Tengah, berita-berita BBC kah. Jadi ketika ada frasa-frasa kata-kata yang kurang srek atau kita tidak tangkap, tidak nyambung, ya kita bisa langsung cari tahu. Gitu. Kalau kehidupan di kampus seperti tadi Saudara Gerpa sudah sampaikan, memang saya dulu juga sok sedikit kaget dengan budaya pendidikan di sana. Jadi memang mereka di sana kalau jam belajar, fokus belajar, istirahat. Jadi saya masih lihat ada beberapa teman-teman Indonesia yang kami di satu kelas, kadang ini kacaunya kita anak Indonesia, kita baku chat. Jadi kita baku chat, kawan baru. Tapi mereka di sana, mereka fokus. Jadi pelajaran baik sekali yang saya dapat. Ketika waktu itu, waktu belajar, you belajar. Waktu istirahat, you istirahat. Waktu makan, you makan. Waktu membaca. Dan satu hal yang menarik adalah mereka baca. Sedikit waktu yang mereka punya, itu diluangkan untuk baca, bicara tentang project-project, bicara tentang research, bicara tentang pelajaran dalam kelas tadi. Jadi
Tidak seperti yang saya sekarang dosen. Saya sering berpapasan dengan mahasiswa yang mereka bicara bukan pelajaran yang tadi saya ajarkan, tapi bicara tentang kemarin bikin apa, nanti besok bikin apa, ada acara apa, semua every nonsense yang orang bicarakan, dan waktu habis mereka tidak tahu apa yang tadi mereka dapat. Dan ini hal yang luar biasa yang saya pribadi dapat. Bisa juga adik-adik, saudara siapapun yang ada rencana untuk berkuliah, itu yang nanti kalian alami. Jadi sistem pendidikan di sana sangat ketat seperti Gerpa sudah bilang, dan budaya nyontek di sana tidak ada. Jadi minta tolong dari sekarang adik-adik, saudara-saudara yang mau lanjut kuliah di luar negeri, khusus di Amerika, sulit untuk nyontek. Jadi setiap tulisan kita itu ada aplikasi untuk di track. Jadi ketika kita nyontek, tulisan itu bukan dari isi pikiran kita, itu sangat fatal. Dan ingat, ketahuan nyontek itu fatal, you bisa gugur dari mata kuliah tersebut. Dan itu hati-hati sekali untuk kita generasi ke depan, anak-anak muda Indonesia yang ingin keluar, jangan coba-coba di sana. Ini menjadi pelajaran. Kemudian seperti yang tadi Gerpa sudah sampaikan, profesor-profesor di sana sangat luar biasa. Mereka seperti orang tua kita. Juga satu hal baik di sana, mereka punya apa istilahnya, academic advisor. Academic advisor itu kita bisa konsultasi mengenai kita punya segala isi hati, pemikiran, perasaan, sampai kita punya kesulitan apapun, itu kita bisa berbicara dengan mereka. Jadi yang namanya academic advisor itu sangat mantap sekali dan harus dimanfaatkan. Setiap problem kita, masalah kita baik akademik maupun non akademik, kita bisa sharing di sana, bisa bicara di sana. Mereka akan kasih pandangan, mereka akan kasih solusi. Ya, apalagi mereka tahu kita mahasiswa internasional, pasti banyak hal yang kita perlu menyesuaikan, ya, perlu adaptasi. Dan mereka ada di sana. Academic advisor itu sangat membantu sekali. Dan profesor kita, mereka sangat terbuka dan mereka tahu, mereka sudah tahu kekurangan kami. Jadi jangan, ini jujur saja ya, kita tidak tahu sesuatu, kita tidak tahu materi, tetapi kita bikin macam kita tahu, karena kita tidak mau dibaca oleh teman-teman lain, tidak boleh. Kita harus jujur, kekurangan kita seperti apa, dan advisor dia seperti orang tua, seperti tadi saya bilang, dan mereka siap untuk membantu. Saya pikir itu, Mbak. Wah, itu ya lagi-lagi mereka tuh sangat amat involved gitu ya. Karena untuk kalau misalnya untuk brainstorming, kalau misalnya kita punya project, itu lebih apa ya? Kadang ketika aku exchange kemarin, kita akan ada kita tuh waktu itu ada grup-grup gitu, dan profesor itu bakal ke grup-grup dan mendengarkan, kayak duduk ngedengerin, kemudian juga ngasih masukan. Kalau misalnya aku kayak, menurut profesornya gimana nih kalau misalnya aku buat judul ini, mereka akan kayak ngasih options gitu loh, literally bukan yang kayak ngasih saran aja, tapi ngebantu untuk ngasih opsi nih, kira-kira kamu bisa pakai yang ini gitu loh. Very apa ya, very open gitu loh, masuk banget gitu loh, untuk very open untuk brainstorming dan hal-hal sebagainya gitu. Jadi kalau menurutku udah kuliah di Amerika, kalau misalnya tidak memanfaatkan opportunities yang ada, kayaknya sayang banget gitu. Jadi kayak very cool. Kemudian aku mau nanya lagi, in general, selama tinggal, bekerja, kuliah di sana, tantangan paling besar yang pernah dihadapi ketika di sana tuh apa kira-kira? Aku mulai dari Kak Nando lagi. Paling besar. Tantangan paling besar ya. Kalau saya di kerja, ini kan kebiasaan kami. mungkin di daerah lain nggak seperti kami, tapi kami itu selalu rasa minder ya. Saya secara pribadi rasa minder. Nah, sekarang dihadapi dengan pekerjaan, itu kita harus berani. Yang berikut, kita itu tidak biasa, saya sudah biasa bicara di depan umum dengan banyak orang, apalagi kita hadapi
kerja saya customer service. Hadapi orang sini. Saya bicara langsung karena kerja saya di airport gate agent customer service. Tantangan paling besar itu bagaimana menghadapi situasi pressure ketika ada pesawat cancel atau delayed because of the weather atau ada mechanical issue. Dan kami di airport Denver ini salah satu airport tersibuk di US ya. Di dunia dia juga di 10 besar di US urutan 2 atau urutan 3 kali. Ya, untuk United sendiri itu kita sekitar 500 penerbangan, more or less 500 penerbangan per hari. Nah, kalau sampai ada weather atau sesuatu yang terganggu itu penumpang banyak yang stranded di airport. Ya. Nah, penumpang datang marah-marah. Argue ngomong sama kita ya, bicara sama kita. Kebiasaan saya di kampung sama orang tua atau orang lebih tua, kita tidak bisa bicara balas. Kita tidak diajarkan untuk argue hal yang positif. Kau diam, kau anak kecil. Ini tidak ini bukan, kita tidak punya skill kayak gini. Diajarin kita itu udah marah maunya langsung mau berkelahi kan? Kalau udah nggak tahan lagi, simpan. Nah, saya pikir untuk diri saya tantangan yang paling besar itu bagaimana bisa develop skill untuk bisa hadapi pressure, tapi tetap tenang, sabar, hadapi customer yang sudah maki-maki, tahan diri, bisa berusaha untuk jawab semua pertanyaan mereka, berikan solusi kepada mereka. Hal-hal walaupun solusinya itu tidak enak didengar di telinga mereka, tapi mereka harus terima dan kita juga harus siap sabar untuk bisa dapat semua kata-kata makian dan juga atau bahasa seperti what you talking about? I don't understand you. Seperti kayak gitu. Karena kita punya bahasa Inggris ini kan punya aksen. Nah, tantangan-tantangan itu saya rasa paling besar. Apa dibuat mental saya down gitu. Tapi tetap saya berusaha untuk tetap sabar, hadapi itu. Ada juga kebanyakan orang yang educated people, mereka biasa aja, apalagi yang sudah biasa ke luar negeri, terbang. Tapi yang, ya kita sudah tahu ya, masih juga banyak yang tidak seperti itu. Ya kerja saya ini, saya hadapi customer itu ratusan per hari sampai bisa banyak sekali. Jadi, every now and then I come across meet up some people that, give me some hard time. Nah, bagaimana saya bisa hadapi itu dan itu tetap saya pelajari. Atau saya berikan public announcement. Hey, good morning everybody. This is Fernando. My name is Fernando. I'm your gate agent. If you have any questions, seperti gitu kan kerja saya. Itu setiap hari kerja saya. Itu biasa. Recite kembali bahasa-bahasa ya pengumuman kayak gitu. Ada orang-orang yang tertentu merasa entitled atau apa. Mereka itu lihat, wah, bikin muka seperti nggak ngerti. What you talking about? Kayak gitu. Itu memang challenge sekali. Tapi, hey, I just keep going. I look at their eyes, like if you don't understand, please come and talk to me. I'll explain to you. Ya, seperti kayak gitu. Itu challenge paling besar sih untuk sementara kayak gitu. Terima kasih. Berarti itu seperti ongoing challenges ya. Tapi kalau misalnya aku mau nanya, sampai sekarang tuh masih kalau buat announcement yang mungkin kayak nggak mengenakan untuk customer tuh masih deg-degan gitu nggak sih Kak? Masih nervous gitu nggak? Gimana? Oh, kalau sama customer, kalau bilang nervous, iya masih. Aduh, saya keluar dulu dari tempat parkir ini. Sepertinya orang ini saya nih. Sorry, saya lagi parkir. Saya keluar dulu dikit biar dia enggak ini. Jatuh. Oke. Gimana ulang?
kalau misalnya menginfokan announcement yang kurang mengenakan gitu ke customer gitu, misalnya Ya, kayak pesawatnya di delay nih, masih deg-degan, masih yang kayak aduh ini responnya bakal gimana nggak sih gitu, masih kayak gitu nggak sih Kak, walaupun aduh, udah terbiasa nih. saya udah terbiasa sekarang, tapi awalnya memang takut. Nah, Oke. gugup, aduh gimana ya, gugup saya kan. Tapi sekarang udah terbiasa. Misalnya kita udah kasih situasinya kan, kita udah mulai start boarding prosesnya kan. Karena di sini kan, ya satu hal lagi, detik per detik, timing untuk start boarding itu harus 30 detik kita terlambat start boarding, ditelepon sama supervisor nanti. Kenapa terlambat boarding? Ya, di nelpon. Kenapa saya terlambat boarding gitu? Ah, misalnya kalau pesawat delay, terus kita harus bikin announcement kan. Jadi awalnya memang kita waktu dibilang oh ini harus gugup, tapi malah gugup lagi. Tapi bagaimana penumpang ini ya udah terima aja lah. Ya dia aja pasti akan dimarahin sama penumpang, akan kesehatan jadi kita akan datang banyak pesawat yang terbang ke apa New York atau ke San Francisco itu kan ini kan banyak connectingnya internasional, ya udah siap diri untuk harus rebooking karena kalau terlambat mereka udah marah-marah, jadi udah siap mental untuk terima apa kata-kata mereka. Saya nggak bisa, saya harus terbang ya, terlambat ya jadi bagaimana kita bisa seperti itu ya, mulai dengan ya saya selalu ya I'm sorry, dan kita karena kebiasaan kita orang Indonesia, orang Timur itu kita ya, sudah ya, Fernando ini agak sorry motong, agak putus-putus. bagus ya, coba Fernando saya lihat. agak patah-patah gitu videonya. Masih ya patah-patah ya. Iya masih patah-patah nih. Maybe the connection. Connection ya, connection is better. Yeah, great. Coba saya muter dulu ya, tempat. Oke lah. Maybe aku oper dulu ke Garpa ya. Sejauh ini tantangan paling besarnya apa sih? Aku pengen tahu deh. Sejauh ini masih ada tantangan dan juga sudah pernah lewati. Ya, jadi tantangan terbesar yang saya hadapi khususnya sebagai mahasiswa sub pada di tahun-tahun ini itu sekarang masalahnya itu di bagian beasiswanya begitu. Jadi masalahnya tuh pada saat ketika kemarin provinsi dibagi menjadi 6 bagian, itu dialihkan langsung kita punya pembiayaan beasiswanya, uang jajannya itu dialihkan ke provinsi baru masing-masing, kayak begitu. Jadi ketika itu ada terlambatan pembayaran dan itu kita dapat email, khususnya kita dapat email dari kampus kalau kamu tidak punya pemerintah tidak dibayar dari batasan waktu ini, kamu akan di withdraw dari registrasi kelas, kalian tidak akan mengikuti kelas, juga bisa sampai dipulangkan begitu. Jadi ini menjadi tantangan yang apakah kita harus belajar kah atau kita sudah mau dipulangkan, jadi kita apakah harus kerja tugas bagaimana ini kayak begitu. Jadi jadinya stres sekali dan sangat kita ditekan begitu oleh sekolah dan juga dari pemerintah karena pemerintah tidak bayar ke sekolah tepat waktu. Jadi kita menjadi stres karena dapat ancaman akan dipulangkan, terus kita punya kelas yang seharusnya kita ambil di withdraw, jadi kita tidak ada kelas untuk beberapa hari, berapa semester itu. Jadi ini yang jadi tantangan buat kita student, walaupun Betul. kita tidak secara langsung apa ini katanya secara langsung kita mau bicara dengan pemerintah, tapi untuk itu masih susah komunikasinya, susah government dari Papua Induk ini dengan Papua
Papua yang sudah dibagikan ini masih belum mendapatkan jalan menurut saya untuk membayar langsung ke kampus-kampus. Jadi kita di sini susah untuk mendapatkan uang jajan, terlambat mendapat uang jajan, terus uang sekolah, jadi sekolah jadi kayak macet-macet dan sebagainya kayak begitu. Jadi untuk hal ini kebanyakan teman-teman kita Papua secara bersama-sama, kalau kita di korban sini ada banyak anak Papua, jadi kita saling support, kita saling mengecek apakah kamu sudah bikin tugas ini, kita bikin ini bagaimana, apakah kita harus bicara dengan profesor bahwa kita lagi sedang masalah, jadi tolong kasih waktu lagi kepada kita agar kita masih bisa kejar tugas ini dan kayak begitu. Jadi kita harus ketemu dan menjelaskan masalah yang sedang terjadi kayak begitu. Terus untuk uang jajan, sebagai anak internasional kita tidak bisa kerja di luar. Jadi kita harus kerja di kampus. Dengan itu juga kalau bekerja di kampus kita juga harus namanya SSN, Social Security Number. Itu untuk kayak license untuk kerja. Tapi kita hanya diwajibkan kerja di dalam kampus. Dan kalau kerja di kampus itu harus kayak requirement, harus nilai bagus, harus harus ada license untuk kerja, dan juga bisa tidak kerja ini begitu. Jadi menghadapi tantangan itu, dari pengalaman saya sendiri, saya bekerja mencoba kerja untuk di kampus banyak hal, yaitu yang pertama kemarin saya kerja sebagai kampus care. Kampus care itu kayak mungkin bersihkan sapu-sapu halaman sekolah, atau mencuci jalan ke semen atau gedung-gedung. Terus saya juga pernah menjadi kampus maintenance, itu kayak perbaiki asrama, terus perbaiki AC, heater, dan sebagainya. Terus semester yang terakhir kemarin saya kerja sebagai pizza. Jadi saya bikin pizza di ruang makan students begitu. Jadi harus, dan itu juga kalau mau bikin pizza harus ada surat surat khusus untuk memasak begitu untuk umum. Jadi harus tes itu lagi. Jadi waktu itu pertamanya untuk menghadapi tantangan, ya kita harus sebagai international students kita harus memang bisa kerja begitu, harus kerja di kampus agar kita bisa dapat income untuk bisa bertahan juga kalau memang lambat kirim dan sebagainya begitu. Jadi tantangan yang saat ini kita hadapi sebenarnya dari kita punya government sendiri kayak begitu. Berarti emang harus punya extra skill untuk jaga-jaga lah istilahnya ya. Karena kan nggak selamanya mulus-mulus aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekolah beasiswa gitu ya. Contohnya ini gitu. Hambatannya bukan dari kita tapi dari pemberi beasiswanya begitu. Jadi kayak ya susah. Nah, ya harus punya skill untuk memang pergi cari pekerja, daftar, bicara di interview begitu. Dan yang paling bagus lagi bisa menyediakan kayak CV atau resume dari SMA, mungkin kalau sudah kumpul pekerjaan atau ada sertifikat lagi bagaimana, kasih tunjuk ini saja untuk apply di kampus begitu. Kalau tentunya di kampus itu juga tergantung dari kampus. Kalau seberapa banyak pekerjaan ada situ, dan semampu Anda untuk bekerja di tempat itu. Jadi kan student kan banyak sekali yang berlomba-lomba, jadi harus memang tepat waktu, terus menunjukkan bahwa Yula yang paling tepat untuk kerja di bagian situ. Meyakinkan mereka itulah sangat penting untuk bisa kerja dengan mereka. Dan itu juga requirement-nya hanya 20 week. Maksudnya 20 hours per week begitu. Jadi tidak terlalu banyak, tidak banyak. Dan kita juga harus menyesuaikan dengan tugas-tugas pekerjaan, tugas-tugas. Jadi setelah kuliah, kalau ada waktu kosong, lapor ke lapor bahwa jam ini kosong, saya akan kerja di jam ini sampai jam ini begitu. Jadi tantangannya begitu, dan cara untuk menghadapinya, bring yourself out untuk work and try new things in here. Jadi kerja apa saja yang kamu bisa. Betul. Jadi emang penting ya ternyata nyiapin portofolio atau kayak CV bawa aja di sana, karena nobody knows what's gonna happen ketika di sana, apa hambatan-hambatannya. So lebih baik kayak jaga-jaga gitu ya. Kalau untuk dari Kak Pascal gimana nih tantangan terbesar waktu di sana?
Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mohon maaf, ini lagi mati lampu. Mati lampu tadi kegelapan, ya saya coba kasih layar laptop terbuka supaya bisa ada pencahayaan. Tapi intinya suara saya bisa terdengar. Baik, tantangan terbesar saya yang pertama adalah homesick. Jadi baru pertama kali saya injak Amerika, itu langsung saya mulai pikir kembali, mulai dari perjalanan saya sampai dengan ke orang tua, mama dan adik-adik, dan itu saya sangat sedihnya tuh minta ampun. Saya rasa, aduh saya harus pulang, saya harus pulang. Dengan melihat segala situasi yang sangat berbeda, orang-orang yang berbeda, lingkungan yang berbeda, saya rasa saya tidak bisa bertahan di sini. Ini tidak mungkin. Lord, please take me back home. Dan itu saya sudah putus asa di pertama kali saya tiba di Amerika. Homesick ya, sangat luar biasa perasaannya. Tetapi yang bisa mengobati homesick saya adalah ketika sudah 1 semesteran, saya bisa bergabung dengan organisasi-organisasi mahasiswa dari Indonesia. Ada Permias, ada juga organisasi yang lain, perkumpulan. Kemudian kebetulan di gereja juga ada keluarga-keluarga Indonesia. Jadi saya bergabung di sana, bisa cerita-cerita yang ada kaitannya dengan Indonesia bagaimana. Saya cerita, saya lepas semua. Saya punya beban, homesick, pikir tentang keluarga, dan lain-lain. Jadi untuk homesick pasti saya rasa semua akan mengalami. Baik kakak berdua yang sudah share juga mereka rasakan, dan yang nanti baru jalan, pasti akan rasa sedih dan ingin pulang cepat-cepat, tidak mau lama-lama. Tapi itu, kita di sana ada orang Indonesia, jangan khawatir. Ada KBRI juga, saya punya beberapa teman yang dekat sekali dengan KBRI. Waktu pertama kali kami langsung daftar sebagai mahasiswa Indonesia di KBRI, itu sudah kami ada komunitas. Jadi setelah pertama kali misalnya ada yang mau lanjut S2 atau kerja di sana, KBRI itu sudah salah satu bagian pemerintah Indonesia yang bisa membantu kita semua orang Indonesia yang ada di sana. Baik dalam tujuan kita masing-masing sekolah atau dalam seluruh hal general ya. Jadi ada KBRI, ada Permias, Ikatan-Ikatan Mahasiswa Indonesia, organisasi Indonesia, juga gereja, ya bagi teman-teman Kristen, Muslim, semua ada. Jadi jangan khawatir, mungkin awal-awal 1-2 bulan bahkan sampai 1 semester, 6 bulan, itu tantangan yang paling berat akan kalian semua rasakan. Dan itu yang saya rasakan. Mungkin yang berikut, yang kedua ini di lingkungan kampus. Kalau di lingkungan kampus, saya kebetulan datang dari latar belakang sekolah yang cukup kurang. Jadi tantangan terbesar adalah membaca banyak artikel. Artikel sangat banyak sekali. Bayangkan dalam satu hari ada berapa mata kuliah, kita harus baca kurang lebih 15-20 artikel hanya untuk 1-2 jam. Untuk 2 jam mata kuliah atau 2 jam lebih. Itu sangat susah bagi saya sekali karena saya tidak terbiasa dengan membaca. Jadi materi dikirim ke kita punya platform student, reading semua, bacaan semua, minimal itu 15-20, biasa bisa lebih. Jadi kita harus baca, rangkum semua, mempersiapkan segala ide-ide, counter feedback untuk discussion dari semua artikel yang kita baca. Kemudian besok itu dalam perkuliahan tidak hanya kita dengar lecturer saja yang bicara, tetapi itu seperti apa ya, ada feedback. Jadi dia jalan, ada mahasiswa bicara, satu bicara, lecturernya bicara. Jadi apa yang sudah kita dapat itu ditanyakan. Materinya kita harus persiapan diri dengan baik-baik. Jadi saya rasa berat sekali. Jadi ada cuma berapa bagian saja yang saya baca, dan itu diukur. Oh memang kemampuan Anda cuma sekecil itu, karena tidak bisa baca sebanyak mungkin. Mereka tidak kasih tahu, tapi saya sendiri sadarkan diri bahwa oh kemampuan saya atau daya ingat saya atau yang saya tahu cuma sekecil itu. Karena memang saya tidak biasa tidak terbiasa untuk membaca artikel yang cukup banyak dalam 1-2 jam untuk siap besok ada berapa mata kuliah. Kalau 3 ya lebih luar biasa lagi. Nah itu
tantangan terberat yang saya alami di semester pertama, kedua, sampai dengan sudah mau tamat, barulah saya mulai, aduh saya masih mau kuliah lagi. Aduh. Tapi saya sudah tamat akhirnya saya kembali. Tapi syukur sekarang saya masih ada niat untuk mau kembali ke US atau mungkin di luar lagi lah mau lanjut doctorate program. Begitu Mbak, thank you. Aku sangat amat relate dengan homesicknya ya. Jadi lebih ke aku kangen sama makanan Indonesia gitu loh. Jadi selama ini aku tidak mengapresiasi makanan Indonesia sebesar itu sampai akhirnya aku kesana merasakan oh ternyata begini ya makanan di sini begitu. Susahnya cari nasi yang proper itu di sana ternyata oh lumayan apa aku yang kurang explore makanan di sana, makanan Indo gitu. Jadi begitu aku pulang ke Indo tuh sampai sekarang pun aku tuh kalau misalnya ke restoran aku pengennya makannya Indonesia gitu loh. Aku nggak mau lagi makan makanan yang abroad gitu. Aku kurang-kurangin gitu loh. Gara-gara kangen itu ternyata makanan Indonesia tuh top itu guys gitu ya. Jadi kayak itu aku Benar. kangen ketika aku di sana tuh kayak ya ampun kangen masakan Indonesia belinya di mana ya di sini gitu kayak sesusah itu ternyata. Tapi kalau kalian ketika di sana itu sering masakkah atau kayak sering makan makanan yaudah makan makanan sana aja atau kayak masih sering cari makanan Indonesia gitu. Izin Mbak, itu tadi saya lupa mau sampaikan juga tentang makanan terkait homesick tadi. Jadi saya awal ke sana perut saya tidak terima sama sekali dengan makanan di sana. Ya. Tapi saya berusaha sampai dengan ya kurang lebih 3 bulan begitu. Tapi akhirnya kita dapat makanan Indonesia yang tidak hampir semua ya. Itu biasa di Asian store. Oke. Jadi toko-toko ada hampir di semua sudut kota minimal ada satu. Jadi itu sangat membantu sekali ada Asian store, kita masih bisa beli mie, ada bakso. Jadi ada beberapa makanan Indonesia yang khas yang bisa mengobati homesick untuk bagian makanan itu bisa kita dapatkan di Asian store gitu. Wah, aku sampai ketika bareng sama teman-teman kan aku dari exchange sama mahasiswa sama teman-teman dari Southeast Asia ya. Jadi kita kalau misalnya masak di hotel tuh kita masak telur ceplok pun itu kayak very luxurious gitu loh ngerasanya kayak oh my god kita bisa makan telur ceplok pakai kecap begitu loh. Saking bosennya gitu kayak rasanya pengen wah kangen sama makanan sini ya sederhana kayak gini kok susah banget ya makannya di sana gitu. Jadi aku homesicknya tuh kerasa banget. Itu bahkan cuma 5 minggu ya. Apalagi kalau misalnya kakak-kakak sekalian yang lama banget di sana gitu, yang udah kuliah lama, udah bekerja lama di sana, aku kayak nggak kebayang sih. Cuma very cool, kayak semangat terus dengan rencana-rencananya. Nah terkait dengan kita tadi udah ngebahas soal background, kemudian aku coba pengen nanya rencana kedepannya setelah ini mau ngapain kira-kira kayak ada project apakah atau kayak ada pekerjaan atau bidang tertentu apa yang pengen ditekunin gitu setelahnya gitu silakan Kak Nando disampaikan. Terima kasih Mbak. Ya, jadi selanjutnya memang saya ingin balik untuk Indonesia, ingin pulang, mengabdi ke Papua itu tetap ada dalam diri. Beberapa organisasi yang selama ini juga saya terlibat, salah satunya APS itu analisa Papua strategi bersama dengan teman-teman ketua kita Pak Las Rumayom, salah satu dosen Uncen juga kerja sebagai staf presiden sebelumnya dan tetap masih aktif. Jadi bagaimana kita bisa program-program kerja udah banyak yang kita kerjakan. Coba saya lihat dulu. Is it the connection? Iya, sepertinya koneksi. Oh
Berarti bukan aku yang lagging aja kan ini di layarku. Ya, kayaknya connection, just I don't know, maybe the connection. Should we wait? Soalnya tadi baik-baik saja. Wait. Let me ask. Oh, should we wait? Atau kita akan oper dulu ya? Coba aku tanya ke kanan. Iya, udah Ah, boleh oke. ya. Udah balik. Aduh, ini HP-nya udah sangat panas. HP tua biasa, orang tua pakai HP tua. Lanjut Kak. Tadi Kak, Ya, ceritanya. jadi apa? Saya terlibat dalam program ini, analisa Papua strategi, bagaimana kita bisa menganalisa dan juga secara komprehensif pembangunan Papua di pembangunan selama OTSUS. Bagaimana bisa berkontribusi, bagaimana bisa lebih terlibat, memonitor dan juga memberikan ide-ide masukan ke pemerintah dan juga terlibat langsung dengan pemerintah Papua khususnya ya. Untuk rencana ke depan, harap untuk saya bisa balik, hopefully dalam waktu dekat, kalau bukan akhir tahun ini, tahun depan, bisa balik ke sana untuk dan juga membuka satu usaha non-profit organisasi, rencana usaha dan non-profit organisasi yang bergerak di lebih khusus di pendidikan. Itu rencana. Dan juga bisa terlibat langsung dengan semua pengalaman yang saya dapat dari sini, menjembatani masyarakat kita untuk bisa ikut terlibat langsung dengan program-program kerjasama dengan US. Ya, mencoba untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Lebih khusus, ya seperti kayak gitu. Dan juga kita ini kan kalau lihat ada banyak program di Amerika. Bagaimana bisa balik dan memberikan menjadi jembatan bahwa sebenarnya untuk Amerika bisa gampang, kita bisa buka kerjasama, kita bisa invest, kita bisa membuat satu yang lebih baik untuk Papua dari segi pariwisata, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, cultural, semua itu bisa. Mungkin sekarang juga pemerintah udah kerjakan banyak, tapi dari sektor private mungkin kita masuk menolong pemerintah untuk bisa lebih kembangkan itu. Kita punya banyak daerah-daerah wisata yang bagus, festival-festival budaya, kita punya kopi Papua yang hebat juga, dan juga ada dia punya banyak sekali potensial-potensial di Papua yang bisa kita kembangkan dan bisa mendunia. Dan kita juga punya kualitas terbaik. Dan ini yang saya nanti setelah balik baru melihat satu persatu apa yang harus menjadi prioritas untuk bisa dikembangkan dan diangkat keluar. Seperti begitu. Jadi kayak membuka lebih besar lah ya aksesnya. Akses, Iya, yes. Terima kasih. betul. Wah, keren banget. Semoga dilancarkan ya Kak ya. Ya. Rencananya. Kemudian kalau Gerpa gimana Ger? Ji gimana Ji? How about yours? Ya, kalau saya pasti saya beda dengan yang kakak dua. Saya akan selesai sedikit lagi, dan untuk rencana saya ya pasti akan mau kembali ke Papua, tapi saya juga mau cari pengalaman juga begitu. Jadi belum tahu mau pengalamannya apa ke depan ini, tapi saya masih mau cari pengalaman ke sini, make relations begitu, dan mau kembali ke Papua juga untuk nanti berpartisipasi. Terus saya juga mau kalau bisa nanti dengan kakak dua mungkin bisa connect, siapa tahu nanti ke depan kalau bisa saya juga mau, karena misi dan visi yang kakak
bicara luar biasa sekali, dan saya juga mau kembali ke Papua dan berpartisipasi ke Papua, jadi mungkin bisa dikasih konek-konek, kita bisa ke depannya sama bisa gabung dan bisa menjadi berkat untuk Papua juga begitu ke depan. Jadi untuk saat ini saya mau selesai internship yang magang di KBRI. Ini juga sebagai salah satu pengalaman yang saya ambil untuk di bagian pemerintahan, khususnya luar negeri, karena jurusan saya di bagian situ di political science. Jadi saya juga mau setelah ini mungkin ambil another experience in another place like that. Right. Bagus. Jadi setelah ini semoga bisa berkolaborasi dengan Kanando, dengan Kak Pascal gitu ya. Jadi pas balik ke Papua bisa makin terbuka, makin lebar gitu loh aksesnya gitu kan. Karena udah berkolaborasi orang-orang hebat ini begitu. Semoga dilancarin internshipnya Gerpa di KBRI. Dari Kak Pascal, apakah rencana ke depannya selain mungkin tadi udah disebut sedikit mau doktor, mau S3, apakah ada rencana lain? Sorry, signal ya. Suara saya bisa terdengar? Ya. Aman. Bisa. Oh, oke. Baik. Kalau rencana ke depan, kalau untuk program S3 atau dokter itu masih ya. Tapi yang pertama saya mau sampaikan kepada seluruh sahabat semua yang baik live, dan juga untuk pemerintah Indonesia, terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk sekolah di luar melalui beasiswa LPDP, dan saya sudah kembali mulai membayar itu dengan sekarang menjadi dosen mengabdi di tanah Papua, dan ini sudah salah satu bagian yang harus saya bayarkan dari berkat pemerintah yang sudah membantu saya. Dan kami di kampus kami, kebetulan kampus baru, Universitas Internasional Papua. Nah, dari namanya saja, kampus ini dia punya cita-cita yang besar dengan melihat situasi kami anak-anak Papua yang punya kerinduan untuk mendapatkan ilmu, pengalaman yang ada di luar negeri, tetapi jarang sekali, susah dengan berbagai hal, terutama finansial. Maka kampus ini dirancangkan dan didirikan oleh Bapak Samuel Tabuni, gunanya untuk bisa membawa pengalaman ilmu dari luar itu untuk taruh di tanah Papua melalui kampus Universitas Internasional Papua. Dan kebetulan kami, Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Internasional Papua, semua rata-rata tamatan dari luar negeri. Ada dari Rusia, ada dari Amerika, Cina. Jadi kami punya pengalaman itu yang sekarang kami bagi di adik-adik kami, di generasi Indonesia, khususnya di Papua. Maka harapan saya ke depan, dan juga ini misi bersama kampus, kiranya pemerintah baik pusat maupun daerah bisa mendukung kampus kami, Universitas Internasional Papua, dalam hal fasilitas. Kami sementara masih belum ada lokasi sendiri, belum punya fasilitas yang cukup memadai, maka kita butuh itu untuk kita selaraskan dengan ilmu dan pengalaman yang kami dapat. Harus ada fasilitas yang cukup mendukung supaya semua pengalaman baik ilmu, fasilitas belajar mengajar, semua itu bisa kita bagikan. Apa yang sudah kita dapat, kita bagikan di tempat kami, di daerah kami. Nah, itu yang mimpi atau cita-cita terbesar saya ke depan. Semoga dilancarkan ya Kak segala mimpi-mimpinya. Amin. Terakhir deh, pertanyaan terakhir deh, karena kita udah mau 2 jam ya kita ngobrol gitu kan. Terakhir, pesan-pesan apa yang
mau kakak-kakak sampein ke teman-teman yang mungkin yang lagi nonton sekarang atau yang pengen mereka yang pengen lanjut studi ke Amerika atau mau lanjut kerja di Amerika, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan atau kayak tips and trick atau kayak oh kalian sebelum berangkat tuh harus kayak gini nih gitu. Ada saran-saran kah untuk mereka dimulai dari Kanando? Pasti adik Pascal dan adik G ada punya nanti masukan lain untuk saya. Hidup tinggal kerja merantau di luar negeri, bertahan hidup dan juga meniti karir untuk menjadi seorang yang sukses dan excellence itu bukan satu hal yang terjadi overnight. Yeah. It's not an act, but it is a habit. Dan habit itu consists of kerja keras, determinasi, fighting spirit, spirit pantang menyerah, dan ingin maju. Dan apa saja. Karena di Amerika ini dalam pengalaman pribadi, kalau kita lah masih banyak nepotisme ya di sana, jujur ya. Hanya kalau warga apa semua ya kasih jabatan. Tapi di sini kan lebih lihat pada performance kita dalam pekerjaan. Kalau dikasih bagian ini, didapat kesempatan untuk bisa dapat posisi tertentu because of your performance yang dinilai. Disiplin, hard work, dan selalu tepat waktu, reliable untuk dapat sesuatu. Jadi, again, to be excellence is not an act, but it's a habit, something that you repeatedly do, and keep doing it, do the best job, then you will get it. Whatever you want to achieve in your life. Thanks. Wah, merinding. Itu taking notes di kepalaku. Not an act, but a habit. Wah, very cool. Lanjut ke Pak Sok. Ya, dari saya mungkin pesan untuk teman-teman kakak-kakak yang di live-nya memang mau berencana belajar atau kerja di luar negeri, ya saya rasa kakak dua akan sudah jelaskan dan akan jelaskan. Terus saya juga mau tambahkan saja dari saya sendiri itu bahwa memang you harus berani untuk ambil keputusan dan berani untuk bilang yes or no begitu. Biasanya kita di Papua kan kalau orang lebih tua bicara kepada kita untuk melakukan apakah atau disuruh apa atau itu biasanya kita bisa bilang yes 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 bisa. Tapi kalau di sini tuh you harus bisa berani bilang no juga begitu. Jadi utamakan untuk utamakan you punya prioritas. Sebenarnya di sini kan ada belajar, ada tugas banyak, tapi contohnya teman-teman ajak untuk pergi jalan kemana kah, main apakah begitu, harus bisa bilang no begitu. Jangan selalu bilang yes yes atau tidak. Mungkin orang teman-teman barat di sini itu karena kebanyakan saya lihat kita orang-orang dari Indonesia khususnya dari Papua itu terlalu baik ya di sini. Maksudnya bilang yes yes kalau orang-orang di sini minta tolong dan sebagainya kebanyakan bilang yes tanpa pikirkan kita punya ini. Jadi untuk pesan saya sendiri itu untuk kepada teman-teman tuh biasakan untuk bilang no juga. Apa pikir about yourself juga atau you punya prioritas pertamanya itu bagaimana, utamakan you punya prioritas begitu. Kalau untuk di sini karena di sini itu semuanya about you first begitu. Jadi sometimes we have to say no to something begitu. Terus yang lainnya harus mau membawakan diri untuk mencoba hal baru di sini karena di sini tuh kalau kau diajak dan contohnya tidak berpartisipasi dalam kegiatan apakah mungkin kegiatan sekolah begitu itu susah sekali untuk mendapatkan teman. Kalau ketika you berpartisipasi di salah satu mungkin olahraga, ya nanti teman-teman kamu itu yang ada di olahraga itu atau mungkin di klub khususnya. Banyak kan di sini tuh ada di sekolah tuh ada namanya klub-klub begitu. Jadi klub-klub itu ada klub bola kaki, klub puisi atau menulis begitu. Jadi gabung di situ agar kamu bisa mendapatkan teman terus punya berpartisipasi begitu. Jadi di sini hubungan itu sangat penting
begitu. Dari saya punya pengalaman sendiri, karena dari saya make a friends, punya teman di sini, mereka juga mengajarkan kita mengenai beberapa hal yang di Amerika sini begitu, tentang mereka punya budaya dan sebagainya yang tidak ada di kita punya negara. Begitu saja, thank you. Ya, betul sih. Aku juga jadi intinya tuh kayak belajar untuk memprioritaskan diri sendiri gitu loh. Jangan membuat Betul. senang orang lain terus. Gitu. Itu juga aku terima kasih loh Gerpa. Aku masih belajar loh itu untuk memprioritaskan diri sendiri gitu kan. Karena kita people pleaser. Jadi Right. kita sok gitu orang dulu nggak bisa ngomong enggak gitu. Kita selalu ngeiyain gitu loh. Tapi kita ternyata it's okay to be selfish a little bit, to prioritize yourself, ternyata begitu. Oh, thank you Gerpa. Terakhir dari Kak Pascal nih, pesan-pesannya apa Kak? Baik. Saya sedikit merasa apa ini ada gangguan jaringan, tapi suara saya bisa didengar. Bisa, bisa. Dengar. Baik. Saya mulai dengan satu kata, cita-cita. Ya, cita-cita jika teman-teman, saudara, semua yang ada live, jika punya cita-cita untuk ke Amerika, untuk sekolah maupun kerja, saya bagi pengalaman saya, saran saya cuma ada 3 kata saja. Jadi yang pertama itu, kita harus tekun. Kedua, kita harus beriman. Yang ketiga, kita bekerja. No matter what you come from, your background is, tapi kita harus tekun dalam menuju cita-cita itu. Pasti kita akan dihadapi berbagai macam tantangan, finansial, ekonomi, dan lain-lain. Tetapi you harus tekun. Kalau kita mau ke Amerika, mau kerja, mau sekolah, tekun dengan iman. Kita sebagai orang percaya, baik Kristen maupun teman-teman dari Muslim dan yang lain-lain, percaya pada diri Anda, iman pada diri Anda dengan yang engkau percayai, bahwa engkau tuh bisa, you are gifted. Ya, kemudian bekerja untuk mencapai goals itu, cita-cita itu, berusaha, mempersiapkan segala sesuatu dari sekarang. Seperti tadi Kakak Nando sudah sampaikan, itu bukan like a click and something happens, no. Kita harus prepare dari jauh-jauh hari. Betul. Ya, jadi pesan saya cuma itu. Kemudian yang berikut adalah kita harus memiliki soft skill. Soft skill itu macam kita harus jujur, kita harus terampil, berani, rajin. Ya, itu sangat penting sekali. Itu untuk kita bertahan selama ada di luar, di Amerika atau di mana saja. Baik di Indonesia pun demikian. Pesan yang terakhir untuk saudara-saudara yang ingin mungkin ada mau lamar beasiswa atau mau sekolah di luar, satu hal yang saya pernah mengalami dan ini sangat penting adalah pengalaman-pengalaman kalian dari bidang apa saja. Jadi para pemberi beasiswa, mereka tidak lihat dari seberapa mampu dan pintarnya Anda, tetapi bagaimana karakter Anda dengan melihat dari pengalaman-pengalaman Anda. Pernah berorganisasi di gereja, di pemuda, di pemerintah, di LSM, di masyarakat. Dokumen-dokumen pendukung ini sangat penting. Karena nanti engkau selesai di sana, ilmu yang akan engkau terapkan di masyarakat, itu tidak sepenuhnya yang engkau dapatkan. Tetapi skill-skill itu, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu yang nanti hari-hari yang kau jumpai dengan masyarakat. Maka itu sangat penting yang nanti dinilai. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Sometimes it's not about the result, tapi the process. Yes. Di organisasi itu kalian bagaimana berprosesnya, menyelesaikan masalahnya gimana. So it's very insightful. I'm very happy to talk about this with you guys. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, udah sharing perjalanannya dari awal sampai rencana ke depannya. Semoga dilancarkan terus. Kemudian juga semoga bisa menjadi motivasi
untuk teman-teman di luar sana biar bisa nyusul jejaknya sampai bisa studi atau kayak lanjut kerja di Amerika Serikat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, further questions untuk beliau-beliau yang hebat ini, bisa langsung aja follow, abis itu tanya aja lewat DM. I'm pretty sure they are very open gitu to answer gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. And thank you so much once again. Thank you juga untuk teman-teman yang udah join live aku dari jam 8 tadi. Kakak-kakak juga terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas lagi karena ini masih pagi ya di Amerika. I hope this was very insightful dan bisa buat teman-teman lebih semangat lagi gitu loh untuk mengejar cita-cita sampai ke Amerika gitu. See you in another session. Terima kasih Kak Nando, Gerpa, Kak Pascal. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Terima kasih Bye. untuk semua yang Malam. sudah live juga, audience. Thank you so much. Thank Sudah you. Thank you.